Dengan kepergian Jurgen Klopp, The Reds perlu menemukan dan merekrut manajer baru. Dan kini tampaknya Arne Slot yang kemungkinan besar akan mengisi posisinya. Setelah Liverpool musim lalu membangun kembali lini tengah mereka dan merombak lini serang selama 3 jendela transfer sebelumnya, fokus musim panas ini seharusnya ada di lini belakang. Namun sementara harus memperbaiki pertahanan mereka, mungkin Liverpool mungkin juga akan ada perubahan besar yang dilakukan untuk lini depan. Serangan Liverpool adalah salah satu alasan mengapa sempat ada pembicaraan tentang perburuan quadruple di awal tahun 2024, hingga akhirnya mimpi besar itu pupus dan hanya menyisakan 1 trofi di tangan di musim terakhir Jurgen Klopp ini. Tapi tetap harus diakui, lini serang Liverpool memang mengerikan. Mohamed Salah telah mencatatkan 17 gol dan 9 assist musim ini di Liga Inggris. Darwin Núñez telah mencetak 11 gol dan 8 assist untuk The Reds di musim keduanya. Diogo Jota mengalami musim yang diganggu cedera, tetapi masih mengumpulkan 10 gol dan 4 assist. Luis Diaz dengan 8 gol dan 5 assist, sementara Cody Gakpo memiliki 6 gol dan 4 assist. Kedalaman skuad Liverpool inilah yang memungkinkan mereka sempat bersaing di semua 4 kompetisi musim ini. Ya, sempat, namun kini tidak lagi. Pertanyaannya kini, apakah Cody Gakpo memiliki kemampuan dan mentalitas untuk menjadi pemain terdepan bagi The Reds musim depan? Dan ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan oleh pengganti Jurgen Klopp karena beberapa alasan. Simak penjelasannya sebagai berikut. Masalah cedera mempengaruhi Liverpool. Mohamed Salah, sehebat apapun dia, tetap saja tidak akan semakin muda. Ia sempat mengalami cedera hamstring di AFCON, dan ini bukan kejadian pertama. Keberulangan cedera bisa saja terjadi di masa depan. Diogo Jota sering absen dalam pertandingan, dan Jurgen Klopp baru-baru ini menyiratkan bahwa penyerang Portugal itu tidak pernah benar-benar 100% fit. Dia selalu disebutkan dalam laporan medis mengalami benturan atau kelelahan otot. Pemain bernomor punggung 20 itu tidak bisa diandalkan, jadi tidak mungkin bagi Liverpool untuk membangun tim di sekitarnya musim depan. Sementara Darwin Núñez juga rentan terhadap cedera ringan. Dia absen lebih banyak pertandingan daripada yang disandari orang lain. Jadi sementara di atas kertas, Cody Gakpo mungkin menjadi penyerang pilihan kelima saat ini. Dia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain daripada pemain cadangan di klub lain. Cody Gakpo datang untuk membantu Jurgen Klopp menggunakan sistem false nine sekali lagi. Dengan Darwin dan Salah di kedua sisinya, dinamikanya tidak terlalu berbeda dengan era Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah di masa lalu. Namun keputusan untuk menggunakan Cody Gakpo di sana dibuat terutama untuk membantu memperkuat lini tengah. Saat itu, lini tengah Liverpool berlubang dan mudah diterobos oleh lawan mereka. Dengan kehadiran Gakpo juga memberikan Darwin Núñez kesempatan untuk mengembangkan permainan dengan pergerakan tanpa bola dari area tengah lapangan. Masalah loyonya Cody Gakpo. Liverpool sekarang membutuhkan penyerang tengah yang lebih fokus mencetak gol. Darwin terus bergerak, berani dalam pengambilan keputusan, dan selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu. Diogo Jota sama langsungnya saat memimpin lini depan. Namun tidak demikian dengan Cody Gakpo. Selama kekalahan 4-3 dari Manchester United di Piala FA, Cody Gakpo bermain seperti pertandingan sedang dalam slow motion. Pemain Belanda ini tidak pernah terlihat terburu-buru dan seperti terlalu woles. Adegan ini mungkin tampak sangat jelas saat Gakpo menguasai bola dengan ruang kosong di depannya. Ada Darwin Núñez di sebelah kiri, Luis Diaz berlari dari kanan ke kiri untuk menarik bek tengah lawan bersamanya, dan ini membuat Harvey Elliott dan Connor Bradley bebas di sebelah kanan. Namun Gakpo menahan bola terlalu lama, dan ini memperlambat momentum. Dia kemudian memberikan umpan tanggung kepada Elliott. Ia seharusnya bisa bermain lebih baik setelah menerima bola, dan karena kesalahannya tersebut, serangan Liverpool dengan mudah diatasi lawan. Dan gerakan loyo Gakpo selama serangan ini membuatnya jelas kenapa dia menjadi pilihan kelima untuk lini serang Liverpool. Cody Gakpo berada di lapangan selama 43 menit, dan hanya melepaskan 1 tembakan ke gawang sambil mencoba melakukan 14 operan. Dia gagal memenangkan tackle dan hanya menang dalam 4 dari 10 duelnya. Tampil memukau saat jadi starter di saat Liverpool melempem. Di pertandingan terakhir melawan Fulham yang berakhir dengan skor imbang 2-2 dan membuat Liverpool terlempar dari persaingan perebutan gelar juara, The Reds benar-benar tampil membosankan. Namun Cody Gakpo justru tampil brilian
meski akhirnya tak mampu membantu Liverpool untuk meraih kemenangan yang mereka butuhkan. Meski namanya tak tercatat di papan skor, tapi tembakannya yang berakhir menjadi gol bunuh diri pemain Fulham itu memberikan sumbangan bagi hasil imbang tersebut. Jelas dalam pertandingan ini, pemain terbaik Liverpool adalah Cody Gakpo. Usai penampilan buruk Darwin Núñez di laga melawan Everton, Gakpo langsung diturunkan sebagai starter. Pemain asal Belanda ini tampil aktif dan sering terlibat dalam membangun serangan, meskipun banyak tembakannya yang diblok oleh lawan. Meski gol yang dicetaknya berawal dari defleksi, Gakpo tampil lebih baik dari Núñez dan berpotensi mempertahankan posisinya sebagai starter saat melawan Tottenham Hotspur akhir pekan depan. Musim ini tentu saja menjadi musim yang penuh frustrasi bagi Gakpo. Terus-menerus dimainkan di berbagai posisi, dia sebenarnya sangat jarang bermain di posisi favoritnya. Jelas bahwa posisi terbaiknya adalah sebagai false nine. Tetapi tampaknya Jurgen Klopp lebih memilih Darwin Núñez dan Diogo Jota di posisi itu. Gakpo telah memainkan sebagian besar pertandingannya di sayap atau bahkan sebagai salah satu dari 3 gelandang tengah. Meski begitu, Gakpo masih mengkoleksi total 14 gol dan 4 assist bagi Liverpool sejauh musim ini di semua kompetisi, yang sebenarnya bukanlah catatan yang buruk. Apalagi jika kita mempertimbangkan bahwa ia hanya bermain di kurang dari separuh dari semua pertandingan Liga Inggris bagi Liverpool musim ini. Musim lalu dianggap sebagai sukses besar bagi Gakpo, menyusul kedatangannya dari PSV Eindhoven. Musim ini, ia menunjukkan peningkatan meski dengan waktu bermain yang lebih sedikit. Performa keseluruhannya yang tidak terlalu bagus dan kurangnya kepercayaan diri pasti tidak akan membantu, seperti yang diungkapkan oleh Jurgen Klopp. Dalam beberapa hal, ia bermain dengan cara yang sama seperti Jordan Henderson dan Roberto Firmino. Dia sering mengorbankan permainannya sendiri untuk membawa pemain lain ke dalam permainan. Tetapi ketika performanya keseluruhannya menurun, dia bisa dengan mudah menghilang dampaknya, terutama di pertandingan besar. Gakpo terkadang memang tampak membuat frustrasi timnya musim ini. Tetapi beberapa kritik yang dilemparkan kepadanya kami rasa terlalu berlebihan. Dia memiliki masa depan cerah di Liverpool dan pada usia 24 tahun, dia masih bisa menjadi sangat sukses di Anfield. Kini mantan pemain PSV ini perlu lebih memberikan dampaknya. Jika dia tidak bisa, Liverpool mungkin perlu mendatangkan seseorang yang bisa, demi kelancaran tim. Keputusan tentang masa depannya mungkin tidak akan dibuat oleh Arne Slot yang kemungkinan besar akan menggantikan Jurgen Klopp musim depan. Bisa jadi nasibnya akan ditentukan oleh Richard Hughes, sang direktur sepak bola baru, saat ia berupaya membentuk skuad untuk memberi manajer baru peluang terbaik untuk sukses musim depan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.